Semuanya. Luar biasa hari ini kita kedatangan seorang pemain musik saudara ya. Ini Ibu Fili saudara. Ini teman suatu pelayanan, mungkin semuanya nggak asing lagi saudara ya. Udah puluhan tahun kami sama-sama melayani dulu saudara. Suaminya Pak Kris. Ya, kita dulu melayani, anak kita masih kecil-kecil saudara. Udah terasa sekarang udah pada dewasa. Ya udah puluhan tahun juga ya Pak ya. Dulu Pak Kris ini dia bagian sound system saudara. Kami sama-sama melayani. Thank you loh Ibu Fili. Ya. Pertama kali tampil udah oke saudara ya. Nah, tinggal dimulusin aja semuanya tadi berjalan lancar luar biasa. Nah saudara, kita mendengar suatu kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau yang berapa minggu yang lalu itu firmannya berbicara mengenai orang percaya, dia bertindak sesuai apa yang dia percaya itu. Tadi coba tampilkan videonya, udah ketemu belum Marcela? Ya. Waktu itu Yesus berjalan di atas air. Ada nggak? Oh nggak ada ya. Banyak. Ya saya ceritakan saudara ya. Saya ulang sedikit. Ya supaya apa? Mungkin ini ada suatu sambungannya saudara. Nah, di mana ketika Tuhan Yesus selesai ada memberi makan 5.000 orang saudara. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk pergi dan Tuhan Yesus naik ke bukit, dia berdoa, saudara. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, saudara. Ya, kalau nggak salah itu danau Bethesda, saudara. Ya, kemudian tiba-tiba angin topan mengombang-ambing perahunya, saudara. Dan Yesus melihat dari jauh, saudara. Kemudian berapa jam kemudian, sekitar jam 3, Yesus datang berjalan di atas air, saudara. Ya. Ketika dia berjalan air, murid-muridnya takut, bilang itu hantu, saudara. Tapi Yesus bilang jangan takut, itu bukan hantu, ini saya. Dan Petrus, saudara. Nah, coba kita lihat sini. Belum ada ya? Kok air kita tenang? Tapi bukan air tenang, nggak menghanyutkan saudara ya. Oh belum, topannya belum ada kali ya. Ini ingat kita dulu saudara ya, filmnya masih hitam putih, layar tancap. Nah ini saudara, sangat luar biasa, Petrus berjalan di atas air. Suatu mujizat sangat luar biasa. Tapi lihat, ketika dia percaya, saudaraku, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika matanya dialihkan ke sekeliling dia, saudara, kepercayaan dia hilang dan dia tenggelam, saudara. Bukan kau ragu, kau kurang percaya, kata Tuhan Yesus. But the truth, thou art the Son of God. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Ya saudara, melihat video ini saudara, kita harus ingat bahwa anugerah kuasa Allah sajalah yang kita perlukan untuk kita mengatasi segala kesulitan apapun dalam kehidupan kita saudara. Kita lihat di sini saudara ya. Tetapi kita mesti bekerja sama dengan anugerah itu. Dengan terus menerus saudaraku, percaya dan bukti dari kepercayaan itu, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. Kita lihat saudara, ketika Petrus saudaraku, dia percaya, dia berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap perkataan daripada Tuhan, datanglah, itu punya kuasa anugerah. Ya sangat luar biasa. Memampukan Petrus dia untuk berjalan di atas air yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, saudara. Ya. Tapi lihat saudaraku, ketika
Dia mulai melihat keadaan sekeliling dia, saudaraku. Membuat apa? Kepercayaan dia luntur, saudara. Ketika kepercayaan dia luntur, saudara, akhirnya dia tenggelam, dia jatuh. Tuhan Yesus mengangkat, hai kamu yang kurang percaya, saudara. Ya, kita lihat di sini, saudara. Bukan anugerah yang gagal, saudara, tetapi iman Petrus, saudara, yang melemah. Kenapa? Tadinya dia berfokus kepada Tuhan, dia taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai alihkan fokusnya ke lain, saudara, dan dia tenggelam. Ketidakpercayaan dia menghambat apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan Petrus, saudara. Ya, bukan anugerah yang tapi iman Petrus yang gagal, saudara. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita nggak gagal, saudara? Ya, kita mesti bertumbuh di dalam iman, saudara. Bapak sangat luar biasa, saudara. Dia tahu dengan iman manusia kita nggak mungkin kita bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Iman manusia, apa yang kita lihat, kita dengar, kita raba, kita rasakan, itulah yang kita percayai, saudara. Amin. Nah, Bapak tahu, maka diberi iman daripada Yesus kepada anak-anak saya. Paulus berkata begini, Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kujalani di dalam daging hari ini, hidup iman daripada anak Allah yang tinggal di dalam aku, yang telah mati dan mengasihi aku, saudara. Ya. Jadi kita mesti membangunkan iman kita, saudara. Bagaimana caranya kita membangun iman kita, saudara, supaya tidak gagal? Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman akan Kristus. Iman Allah ada di mana? Ada di firman. Untuk itu kita masih tenggelam di dalam larutan daripada firman daripada Allah, saudara. Tadi saya sempat sharing ke sini sama Pak Kris, hanya firman, saudara. Kenapa? Karena setiap perkataan Yesus itu penuh dengan anugerah. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Amin. Nah, kalau Anda dan saya, kalau mau jujur, saudara, saya sering berkata, Tuhan, hambatan saya yang paling terbesar yaitu untuk mempercayakan firman. Betul nggak, saudaraku? Kenapa? Karena firman yang kita hadapi kadang-kadang bertolak belakang, saudaraku. Amin. Tapi Alkitab katakan jelas bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan segera, saudara. Langit bumi bisa berlalu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lama, saudara. Nah, Alkitab di Yeremia berkata, Bapa segera melaksanakan firman-Nya. Kapan? Ketika ada orang yang mempercayainya, saudara. Amin. Petrus dia percaya, dia melangkah, saudara. Tapi akhirnya percayaan dia berhenti, akhirnya dia tenggelam, saudara. Amin. Nah, saudaraku, di 2 Korintus juga berkata, saudaraku, bahwa kita masih bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Ya. Kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman, saudara. Ya. Makanya kata kita bergumul, kita masuk di dalam firman Tuhan, terus bukan hanya membaca, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa, kita memuji, menyembah Dia, dan ucapan syukur kepada Dia untuk membangun iman kita, saudara. Tapi iman yang alkitabiah, saudaraku, iman yang bersandar dan percaya kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, bukan iman kita, saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang percaya dengan iman pribadi dia, apa yang dia lakukan, saudaraku. Amin. Nah, iman yang asal dia, iman yang bersandar kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di salib, saudara. Ya, kalau Yesus disalib, kekudusannya ada pada kita, dan kita mesti bekerja sama dengan kasih karunia untuk kita bagaimana kita hidup dalam kekudusan yang ada di dalam diri Anda dan saya. Saudara. Betul nggak, saudara? Kalau kita terima kebaikan daripada Allah, dan kita harus mesti berbuat baik dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, itu udah, saudaraku. Nah, hari ini saya menyampaikan firman, jadikan diri kita unggul, saudara. Ya. Saya jujur, saudara, kadang-kadang kita firman ini apa yang kita alami, saudara. Kadang-kadang mungkin kita merasa,
Saya orang biasa aja, saudaraku. Umur saya udah 60 tahun, saudara. Ya, mungkin juga kita bilang, tekanan masalah harian ini begitu besar, saudara. Sehingga membutakan mata iman kita untuk kita melihat siapa keberadaan kita di dalam Tuhan, saudara. Amin. Kadang kita kan bergumul, kita terfokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tangan kita hadapi, dengan masalah konflik yang dunia tawarkan hari-hari ini. Semakin hari kita melihat dengan mata jasmani kita tidak membaik, saudara. Betul nggak, saudara? Makanya kita selalu berdoa, Tuhan pimpin aku akan melihat dengan mata hatiku, dengan roh, sehingga aku melihat seperti Engkau yang melihat, saudara. Ya, saya cukup ditegur, saudara. Ya, coba kita buka firman-Nya, Roma 5 ayat 17, saudara. Roma 5 ayat 17. Bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya. Ayat ini sangat luar biasa, saudara. Melalui Dia, Allah melimpahkan Roh-Nya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Ini sangat-sangat powerful, saudara. Sesuatu yang sangat nyaris, saudaraku. Hampir-hampir kita tidak mempercayai firman ini. Sehingga kalau kita baca firman ini, seringkali kita, nggak mungkin, kita lewatin, saudara. Amin. Ini sangat luar biasa. Kalau Anda lihat, ya, Anda mulai, nanti malam di kasur, Anda mulai reba, pikirkan firman ini, saudara. Amin. Setiap Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi anugerah yang sangat cuma-cuma untuk memampukan kita memenangi setiap persoalan, tantangan yang Anda dan kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Seharusnya dunia tidak bisa menguasai kita, saudara. Amin. Kitalah yang menguasainya, saudara. Melalui anugerah kuasa Yesus yang tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Kita bisa menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita, telinga kita, mata kita, hati kita, saudara. Ya. Mestinya kita yang menguasai kehidupan ini, bukan kehidupan ini yang menguasai kita. Melalui kuasa anaknya, Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan dari firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, saudara, kita mulai melihat jangan seperti orang lain. Kita seperti ini umpamanya. Saya kerja jam 8, ya. Kemudian jam 5 saya pulang, tanggal 1 saya terima gaji, saudara. Kemudian hari tua saya membahagiakan keluarga dengan urus cucu-cucu, kemudian saya mati, saya masuk surga. Amin. Tuhan tidak merencanakan hal yang seperti itu. Dia mempunyai rencana yang besar atas kehidupan Anda dan saya, saudara. Saya cukup dibukakan, saudara. Kenapa? Dulu saya pribadi, kita teman-teman yang mengerti kita dalam melayani Tuhan sangat luar biasa, saudara. Amin. Apakah ketika kita mengenal kasih karunia dan kita tidak melakukan apa-apa, kita pikir Tuhan yang melakukan segala-galanya. Ya, saya lihat, saudaraku, hanya ada 2. Yang pertama, Injil kasih karunia. Yang kedua, iman, saudara. Orang yang Injil kasih karunia, dia nggak suka kalau kita membahas masalah iman, saudara. Bagaimana kita maju di dalam iman, apa yang mesti kita lakukan, saudara. Injil kasih karunia bilang seperti ini, semuanya Allah yang melakukannya, saudara. Tapi orang yang di dalam Injil iman, dia nggak suka. Dia bilang kita nggak produktif, kita nggak lakukan apa-apa, semuanya Tuhan. Tapi ingat, saudara, kasih karunia dan iman tidak bisa dipisahkan. Kita diselamatkan kasih karunia melalui iman. Jadi iman dan kasih karunia itu masih seimbang.
saudaraku. Kalau kita mengutamakan satu aja, saudara, itu berbahaya buat Anda dan saya. Amin. Nah, tapi kita melakukan sesuai apa yang kita percaya, apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Itulah imannya Alkitabiah, bukan apa yang kita lakukan, saudara. Ya, saya cukup tadi sharing dengan Pak Kris, kita bersyukur, kita dibukakan hal ini, saudara. Sehingga kita menjadi orang percaya, oh ternyata kekristenan ini tidak seperti apa yang kita lakukan secara legalisme, mengandalkan kekuatan kemampuan daripada kita, saudara. Nah, ketika kita tidak percaya seperti Petrus tadi, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Kita akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Makanya bagi orang Kristen capek. Tuhan tahu, saudaraku. Ketika ada ayat berkata, mari datang kepada aku bila sudah berat, aku akan bergelagat kelegaman. Pikul aku pasang karena aku begitu ringan. Yesus tahu ketika orang-orang Yahudi, saudara, bangsa Israel, dia mengandalkan kekuatan mereka, mereka akan capek, saudara. Sampai hari ini masih mereka lakukan. Maka mereka butuh Yesus, saudaraku, untuk mereka bisa rest, bisa lega. Betul nggak Pak Kus ya? Kita alam yang seperti itu. Dulu kita pikir Kristen kok begitu berat ya. Sudah loncat-loncat dan segala macam, tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu, saudara. Tapi ketika kita mengerti, saudara, bahwa kasih karunia dan iman itu mesti jalan sama-sama, nggak bisa dipisahkan, saudara. Amin. Nah, Anda mesti nyadari bahwa Anda dan saya, kita ada orang-orang yang berpengaruh. Jangan lihat status kita seperti dunia. Oh, kalau jabatan saya tinggi, uang saya banyak, ya, ada punya kuasa segala sesuatu. Itulah yang membuat kita, oh, saya berpengaruh. Tidak, saudaraku. Anda mulai melihat siapa kita di dalam Yesus, saudara. Di Ulangan 28 berkata seperti, kita itu menjadi kepala bukan ekor. Kita di atas bukan di bawah, saudara. Amin. Hari ini kita masih bangkit, saudara, untuk menghadapi kehidupan hari-hari kita, yang hari lepas hari semakin susah. Amin. Kita bukan hanya bangkit untuk mengatas kehidupan, tapi kita juga mesti tampil cemerlang, saudara. Di tengah-tengah kegelapan hari-hari ini, saudara. Kenapa? Karena Anda dan saya, kita ada ikat perjanjian dengan Allah, di mana Roh Allah tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Saya kadang-kadang ditegur, saudara. Ketika kita berkumpul, saudaraku, kita lihat situasi dalam perdagangan, saudara, di mana Tanah Abang itu, saudaraku, banyak orang mengeluh, saudaraku. Kita ketemu di toko benar, di mana-mana orang coba menceritakan hal yang sulit, saudaraku. Apakah ketika kita ikut di dalam kesulitan itu, membuat orang tidak punya pengharapan, atau kita mulai ada dan kita membangkitkan mereka karena kita tahu di dalam Yesus selalu ada pengharapan, saudara. Saya ketemu bos saya, suaminya kena stroke, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang punya segala-galanya tiba-tiba terbang, saudara. Ya, ini suatu kenyataan, saudara. Bukan di kita aja, global. Nah, sepupu saya di Amerika dibilang restoran yang 100 tahun bisa tutup hari ini. Dan di Amerika banyak sekali perusahaan yang tutup, saudara. Dan mereka sepi pelanggan, saudara. Bukan sono, saudara. Kita aja, coba. Dulu kita kalau makan nggak pikir-pikir sehari ini. Kalau mau makan, pikir dulu, saudara. Kenapa? Begitu sulit orang mencari namanya cian, saudara. Dia bilang seperti ini. Wah, aku suaminya udah hampir 2 tahun, saudara. Kena stroke, terbaring, lubang di sini, saudara. Cuma bisa mata begini, saudara. Dibilang, kalau kamu lihat bagaimana suami saya, saudara. Apakah punya harapan, saudara? Dan saya mulai menaruh dengan pengalaman saya, saudaraku. Kenapa? Saya punya teman di Tanah Abang, saudaraku. Tapi udah meninggal suaminya. Dia jalan-jalan ke Cungko, saudara. Jalan terpeleset, jatuh. Kepalanya dia operasi segini, segala macam, saudaraku. Sampai hari ini masih hidup 20 tahunan, saudara. Dan saya bawa pengalaman saya yang saya lihat, saya kasih tahu kepada dia. Apakah membuat dia punya pengharapan? Atau membuat dia semakin down? Saya ditegur juga, saudara.
Kamu tidak boleh menjelaskan sesuatu berdasarkan pengalaman engkau. Kamu menjelaskan berdasarkan Alkitab bahwa di dalam Yesus ada harapan, saudara. Yesus sanggup membangkitkan orang mati dan Yesus sanggup untuk membangkitkan untuk dia berjalan, beraktivitas. Itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu menyampaikan kebenaran firman karena setiap perkataan firman itu penuh dengan anugerah. Betul? Waduh, pusing. Mati deh gue deh. Hati-hati, saudara. Mestinya di mana kita, apapun status Anda dan saya, Anda sebagai seorang dokter, Anda sebagai pekerja, silakan. Oh ya, di depan. Gak apa-apa. Depan nggak apa-apa. Amin. Apa-apa ada sela. Kalau kita tuh ada sela, sudah. Saya lanjutkan, saudara ya. Jadi apapun keadaan Anda sehari ini, Anda sebagai seorang dokter, saudara. Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang pengusaha, atau Anda sebagai pengerja, atau pekerja, atau gembala, apapun status Anda hari ini, saudara. Mestinya, saudaraku, dimanapun, kapanpun, saudara, orang percaya ada, saudaraku, dia pasti kelimpahan, saudara, dalam produktivitasnya, kreativitasnya, kepintarannya, pengetahuannya, hikmatnya, kecerdasannya, saudara. Kenapa? Karena kita berbeda, saudara. Kita adalah orang-orang yang menyatakan terang Tuhan di tengah kegelapan hari-hari ini, saudara. Tapi banyak daripada kita, Anda dan saya, kita tidak menyadari hal ini, saudara. Kita pikir kita mulai melihat segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Fair, saudara. Tapi kita tidak menyadari bahwa Roh Allah yang membangkitkan saudara mati itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Mestinya di mana kita ada, kapanpun, saudaraku. Amin. Kita itu luar biasa. Mencerminkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus di mana dia ada, dia membawa perubahan, saudaraku. Begitu dengan kita. Inilah imamat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda dan saya, saudara. Amin. Gembala saudara, Pak Bagus, dia telah membuktikan hal ini, saudara. Amin. Dia tahu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan dengan kemampuan kita, tapi kemampuan anugerah yang ada di dalam diri Anda dan saya, saudara. Kita harus menjadi terang di tengah kegelapan, saudara, melalui anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidup Anda dan saya. Kita seharusnya menjadi diri kita unggul di tengah masyarakat yang gelap hari-hari ini, saudara. Ada perbedaan. Kenapa? Karena ada dan saya, kita ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Untuk itu saya selalu berdoa, Tuhan, bukakan mata iman agar aku mengerti pengharapan apa yang terpanggil dalam orang percaya dan betapa kuat kuasanya yang bekerja atas kehidupan saya. Kalau kita mengerti siapa kita di dalam Yesus, saudaraku, makanya hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Roh Allah yang memberi kehidupan, pikiran, dan tubuh akan mengikuti, saudara. Amin. Anda tahu bahwa ada Roh yang perkasa yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Paulus tahu hal ini, saudara. Maka dia berkata seperti ini, aku bisa saja menyia-nyiakan anugerah Allah. Tetapi puji Tuhan, dia tidak lakukan hal itu. Bahkan iman dia bekerja sama dengan kasih karunia itu. Dia berkata, aku bekerja lebih keras lagi.
Tapi bukan aku, tapi ketika kasih karunia datang kepadaku, memampukan dia untuk bekerja lebih keras lagi, saudara. Bekerja lebih keras, Paulus katakan, saudaraku. Bukan berarti kita membanting tulang kali, bukan, saudaraku. Ada, itu nggak ada masalah, saudara. Tapi Paulus, saudara, dia berusaha untuk bagaimana? Dia berusaha untuk menolak hidup di dalam daging. Bagaimana dia mau hidup di dalam roh, saudara. Amin. Sesuatu yang kita lakukan untuk kita meninggalkan daging, itu sulitnya, sakitnya setengah mati, saudara. Ketika orang menyakiti Anda, Alkitab katakan doakan dia, ampun dia, berkati dia, bawa songsoy sama dia, bawa martabak sama dia. Sulit, saudaraku. Saya tidak salah dia gosip ke semacam. Amin. Ketika kita mulai meninggalkan daging hidup dalam roh, sesuatu penderitaan itu akan terjadi, saudara. Amin. Saya mungkin pernah bersaksi, saya alami dulu, saudara. Ketika saya mau telepon orang untuk, padahal saya nggak salah, saudara. Saya bolak-balik di kantor, di gereja, saudaraku. Udah mau teleponin, saya matiin lagi, saudaraku. Saya kan nggak salah, tapi roh itu kuat sekali, saudaraku. Tapi ketika aku telepon orang ini, aku minta maaf kepada dia. Walaupun dia masih berkata dia benar, saudaraku. Aku minta maaf kepada dia. Tapi ketika aku lakukan kebenaran firman Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengalir damai sejahtera, sukacita Allah, saudaraku. Ketika saya berdoa, itu muka dia hilang, saudaraku. Tapi kalau saya telepon dia, saya marah-marah dia, ketika saya berdoa, itu muka orang tuh nongol, saudaraku. Benar, ini benar. Jadi pengampunan itu bukan dari kekuatan Anda. Anugerah Tuhan yang memampukan Anda. Kita bersyukur, saudaraku. Ketika Allah menyeru Anda dan saya lakukan, ketika kita tidak mampu, dia tidak menghukum kita. Kalau dia menghukum, jangan ikut Allah seperti ini. Betul? Ketika kita tidak mampu, kemampuan dia diberikan kepada Anda dan saya, memampukan kita untuk melakukan apa yang dia suruh. Ini baru Allah kita luar biasa. Maka datang kepada dia dengan apa adanya. Sangat bersyukur, saudara. Coba Daniel 6 ayat 4. Kita lihat ya, ini nama Tuhan. Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi mencari alasan Dr. Daniel. Dan 6 ayat 3 ya. Ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Ayat ini kalau bahasa Inggris, saudaraku, dia tidak berkata bahwa Allah membawa Daniel, saudaraku, lebih unggul daripada pejabat tinggi yang lain, saudaraku. Tapi ini Daniel sendiri berkata bahwa dia melebihi daripada pejabat tinggi yang lain. Kenapa, saudara? Karena Daniel, dia komitmen, dia selalu terhubung dengan Tuhannya. Sama 1 hari 3 kali dia menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Sehingga dia tahu, saudaraku, bahwa roh Allah yang perkasa tinggal di dalam kehidupannya. Amin. Ketika dia tahu rohnya sangat luar biasa, maka pikirannya, saudaraku, dan jiwanya, dan tubuhnya akan mengikuti. Maka dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih penuh hikmat daripada orang-orang di sekitarnya, saudara. Amin. Kalau Anda dan saya, kita mengerti siapa kita di dalam Yesus, saudara. Maka saya katakan tadi, Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23.
Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau tidak mustahil bagi Allah, itu memang wajar, karena dia Allah sudah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi Anda dan saya, saudara. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau kita nggak ada yang bisa membatasi Allah bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Kecuali kita sendiri, saudara. Amin. Kita sendiri. Maka dibilang, Allah memberi melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Bahkan kita doakan. Sesuai kuasa yang ada di dalam diri kita. Bukan di luar diri kita, saudara. Jadi sekarang wadah apa yang ada dan saya kita bawa ketika kita terhubung dengan dia, saudara. Wadah apa? Karena wadah kita lah yang dapat menghambat karya Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan orang lain, saudara. Peperangan rohani, saudara, itu selalu ada di pikiran kita, saudara. Iblis selalu pergunakan pikiran kita. Amin. Tetapi Tuhan berbicara di dalam hati kita, saudara. Amin. Ketika Allah berbicara, saudaraku, timbul di dalam hati nurani kita. Iblis tidak bisa menguasai hati nurani Anda dan saya. Tuhan juga tidak bisa menguasai hati nurani Anda. Dan Anda sendiri yang masih mengambil keputusan. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang bisa mengubah jiwa, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Amin. Ketika firman-Nya menguasai pikiran kita, saudaraku, maka hati nurani kita, saudara, pasti Allah yang berbicara, saudara. Amin. Sekarang tinggal kita, saudara. Ambil keputusannya mana yang mesti kita ambil, saudara. Amin. Daniel mengambil keputusan. Dia tahu bahwa dia harus menguasai keadaan. Bukan keadaan yang menguasai dia. Dia tahu bahwa ada roh Allah yang besar yang tinggal dalam kehidupan Anda. Dia. Dalam perjanjian lama, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, roh Allah itu turun naik, saudara. Karena dia masuk, karena dia keluar, saudara. Tapi hari ini, roh Allah menetap dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, sekarang timbul pertanyaannya lagi, saudara. Apakah Anda dan saya, kita lebih pintar, kita lebih cerdas, kita lebih kreatif, kita punya inovatif, atau produktivitas kita, saudaraku? Kita lebih banyak hikmat pengetahuan daripada orang-orang lain, rekan kerja kita, saudara. Atau kita 10 kali kita lebih baik, kita lebih dermawan, kita lebih sabar, kita lebih mengasihi, saudara. Coba Anda dan saya tanya dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Anda sudah sabar? 10 kali lebih sabar dari orang-orang lain? Atau masih cari keributan? Kalau enggak, saudaraku, mungkin ini, saudara. Karena kita selalu diajarin anugerah, ya, itu menyangkut pengampunan dosa, keselamatan, mati masuk surga. Tapi anugerah itu selalu ada mengikuti Anda hari ini, saudara. Ya, itu dia. Saya catat, saudara. Kita mesti memahami bahwa anugerah itu pelimpahan kuasa dari Allah yang memberikan kita kemampuan untuk kita bertindak melampaui kemampuan alamiah kita, sehingga kita dapat memerintah dalam hidup ini menjadi diri kita unggul, saudara. Sama seperti Daniel, saudara. Amin. Ingat, saudara, waktu saya sering katakan ada satu sungai, arus sungai, saudaraku, arus sungai yang kencang. Nah, kita lagi mendayung perahu, saudaraku. Ya. Ada yang dari kita dari hilir ke hulu, saudara. Ada yang dari hulu ke hilir. Ya. Yang dari sono ke sini nggak lawan arus, saudaraku. Mereka santai-santai aja sambil minum-minum. Itu perahunya ngalir terus, saudara. Ya. Yang kita lawan arus, walaupun sedikit tapi jalan, saudara. Kita lihat panggilan surgawi kita di sono, kita
Yang di sebelah sini ledekin, ngapain lu susah-susah? Ayo di sini pindah. Dayung saudaraku, itu berbicara anugerah. Yang selalu kekuatan kita itu berbicara iman. Saudara. Walaupun kita mendayung sedikit demi sedikit, tapi kita sampai tujuan. Saudara. Tapi kebanyakan dari kita saudaraku, kita lagi mendayung. Akhirnya apa? Kita menyerah. Saudara. Kok sulit banget sih hidup seperti ini? Kok begini kita mulai menyerah. Ketika kita menyerah, itu perahu masih jalan saudara. Tapi berjalan waktu, kita masih ke gereja, kita masih melayani, masih berdoa saudara. Tapi cara kita tidak lebih daripada orang-orang dunia saudara. Amin. Kita kompromi dengan dunia saudara. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya itu ada dalam kehidupan kita. Akhirnya lama-lama dia akan mengalir saudara. Kepala depan dan akhirnya apa? Sama seperti orang-orang dunia. Ya, ada anugerah yang memberi kemampuan kepada Anda dan saya. Roma 5 ayat 2. Coba 5 ayat 2. Oleh dia kita juga berjalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Untuk masuk dengan sunnah kita perlu namanya iman memampukan kita masuk dalam kasih karunia Allah. Tapi kita bersyukur iman Yesus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, terus kita bergumul. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, saudara. Satu firman Tuhan lagi, saudaraku. Matius 5 ayat 16, saudara. Kita diprotes saudara ya. Bahwa firman gak boleh lama-lama, 30 menit cukup. Soalnya itu tuh, yang baju coklat itu protes. Wah aku sekarang baca firman lama ya. Ya transfer spirit lah dari bos lo. Kenapa saudara? Memang betul. Daya tahan kita menyimak itu 30 sampai 35 menit saudara. Di luar situ udah gak tahu lagi. Ya. Saya tuh pernah ditanyain sama gembala saya dulu. Dia kalau bahasa sakit, saya dulu ibadah 1, 2, 3 sudah. Jadi ketika sore pakai sini, kamu tahu nggak tadi saya ngomong apa? Aduh, ngomong apa ya? Ya, kayak itu. Saya jamin dapat hari ini mengabdi apa? 1 jam kemudian nggak tahu ya. Cuma tahu lucunya doang. Gitu. Saya tuh kalian sama-sama ya. Sama. Tapi Pak Kris nggak mesti konsentrasi lihat ya. Dia marah. Saya nggak tahu ya, lupa saya ngomong apa. Ada selalu teman saya, saudara. Kita sama-sama di WC. Waktu itu Pak Hari sudah di khotbah. Pak Jimmy ini orangnya. Dia tanya, Pak Hari 1, 2 sama. Yang ketiga sama juga. Pak Hari bilang sama. Apa Bapak nggak bosan? Gue bilang ini orang. Apa Bapak nggak bosan? Saya juga bosan kata dia. Saudara, demikianlah hendaknya tentangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara. Kalau Anda baca firman Tuhan dari Wahyu, dari Matius sampai ke Wahyu, saudara, itu selalu berbicara terang Tuhan. Anda dan saya kita adalah terang Tuhan. Saudara. Banyak sekali firman Tuhan. Nah, seringkali kita artikan terang ini, saudaraku, bagaimana kita bersikap baik, sopan santun, kita bawa Alkitab kemana-mana, saudaraku. Kita kutip Alkitab, Tuhanlah gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Coba Anda bayangkan kalau Daniel seperti ini, ketika datang pada orang Babel itu, dia bawa Alkitab, ya, dia berbaik, sopan, manis gitu kan. Kemudian dia berkata, kutip ayat umpamanya, pasti yang orang bilang begini, udah deh, lu doa aja lah. Nih, fanatik tuh, aneh lu. Betul nggak? Fanatik tuh, paham tuh. Cari kesalahan orang aja, kemana-mana kita kayak suci. Yang aneh-aneh dia.
Entah tahu Ruh Kuda atau Ruh Kudus, nggak tahu dia bilang. Tapi kenapa saudaraku? Orang-orang Babel, pemimpin di Babel, mereka melarang Daniel untuk berdoa, saudara. Nah, kenapa? Karena suatu fakta bahwa Daniel itu 10 kali lebih pintar dari mereka. Daniel 10 kali lebih produktif dari mereka. Mempunyai inovatif. Dia mempunyai pengetahuan sangat luas, kecerdasannya, segala sesuatunya, saudara. Mereka heran, saudara. Kenapa heran? Mereka diajar oleh ilmuwan, bahkan saudaraku guru-guru yang para pemimpin sangat luarsa, yang begitu banyak kebiasaan yang penuh kuas seluruh dunia untuk mengajar mereka. Bahkan mereka juga memakan saudara makanan bersama dengan raja, saudara. Sedangkan Daniel dari suku yang paling terkecil makanya cuma sayur. Tapi kenapa? Dia lebih pintar, dia lebih cerdas, bahkan dia dipromosikan menjadi pemimpin atas mereka, saudara. Amin. Jadi bukan kita, bawa kitab kemana-mana, gitu. Si manis segala macam. Akhirnya orang bilang kita aneh, fanatik, hakimi orang terus, saudara. Bahkan raja menginstruksikan barang siapa yang menghina Allah Daniel akan dihukum mati, saudara. Daniel dipromosikan untuk menjadi pemimpin atas mereka, untuk mewakili raja. Amin. Tidak cukup Daniel hanya perkataannya manis, perbuatan manis. Dia menguasai firman Tuhan, dia hubungan dengan Tuhan. Tapi fakta menyatakan bahwa kinerja Daniel lebih baik daripada semuanya ini, saudara. Amin. Maka kasih itu bukan dengan perkataan, tapi suatu perbuatan. Bagaimana kita menginjil orang lain? Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tapi yang kita injil itu orangnya perutnya lapar, saudara. Yesus baik ya baik. Ini lapar nih om. Amin. Kasih bukan dengan perkataan, suatu tindakan, saudara. Dan hari-hari ini, saudaraku, Yesus berkata kepada Anda dan saya, kita adalah terang di tengah kegelapan hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan pengharapan, saudaraku. Dan Anda dan saya mempunyai pengharapan karena Roh Allah di dalam diri Anda. Keputusan apa yang mesti Anda lakukan, saudara? Tapi jujur, banyak di antara kita mulai melihat diri kita. Kita mulai berfokus kepada kita dan mulai tidak melihat kepentingan orang lain, saudara. Bodoh amat. Saya juga nggak cukup bagaimana saya bisa membantu kalian. Amin. Tapi dari mimbar ini, saudaraku, gembala saudara dan kita selalu berkata, jangan mementingkan diri sendiri dan mulai melihat kepentingan orang lain. Tapi di mimbar yang lain, kumpulkan emasnya, beli tanah. Tahun ini begini, tahun itu begitu, tahun ini begini, tahun begitu, saudara. Begitu egoisnya, saudaraku. Kita mengajar jemaat. Saham-saham yang bakal naik, kita kasih tahu, saudara. Ya. Itu di mimbar berbicara seperti itu, saudara. Kumpul emas, sekarang emas 2 juta, benar kan? Tapi di mimbar ini berbicara, jangan terlalu kita egois. Kenapa? Karena kasih semakin hari semakin berkurang. Dan Anda dan saya, kitalah orang-orang yang mempunyai kasih. Bukan dengan perkataan, tapi suatu tindakan kita lakukan. Sama seperti Daniel, saudara. Dia tidak mementingkan pribadi dia, tapi dia mementingkan seluruh orang bangsa Israel. Sama seperti Esther, saudara. Alkitab tidak mencatat hal ini. Tapi Esther tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia membawa seluruh bangsa Israel, saudara. Amin. Dan hari ini, ketika Anda dan saya kita tahu hal ini, kita datang kepada Tuhan. Atau kita membawa segala kebutuhan-kebutuhan kita. Atau kita mau seperti Daniel. Dah Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan. Kemarin Pastor Ivan berkata, ketika kita mau dipakai, kita masih meluas hati kita, saudara. Yang lama kita masih keluar, kita masih buang. Sakit hati, kebencian, iri hati, saudara. Kita masih buang sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Kita izinkan Roh Kudus untuk mempelebar kita, saudara. Mulai melihat bukan kepentingan kita, Pak,
tapi kepentingan orang lain, saudara. Sekecil apapun tindakan perbuatan baik yang kita lakukan, saudara, itu akan berdampak kepada orang lain, saudara. Amin. Kemarin kita konsel, Pak Bagus juga menyinggung hal ini. Kehadiran kita, saudara, itu membuat pengaruhan bagi orang lain, saudara. Cuma hadir doang, tapi kalau kita bertindak dengan apa yang kita percayakan, saudara, dan orang berkata, benar, Tuhan Yesus baik. Dan aku lihat di Aldo, di Pak Kris, di Ahai, kita semua ada sesuatu yang keluar dalam kehidupan kita. Dan orang-orang diberkati, saudara. Amin. Cuma Anda mulai renungkan hari ini. Saya kata Tuhan, iya. Kita bersyukur, kita akan pindah di Organium, saudara. Ini kalau kehendak Tuhan, saudara. Pak Bagus bilang seperti ini. Organium itu bisa masuk 300 orang, saudara. Kita jemaat kita sekarang 50, saudara. Sehingga Pak Kris katakan kalau ada duduk sana orang, duduk sini, saudara, ini nggak kelihatan orang ke mana, saudara. Betul nggak, saudara? Amin. Dan kita mulai ambil beban. Jangan lihat umur 60, saudaraku. Saya 60, saudaraku. Saya nggak pernah merasa tua, saudara. Saya tahu merasa tua karena saya bikin kartu naik MRT gratis, naik MRT gratis, naik kereta api gratis. Oh, saya udah tua ya mati ya. Aduh. Tapi 60 tua belum punya cucu, tapi bersyukur di tahun depan. Brother Levin juga sama, udah 50-an. Tapi masih muda aja dia. Ya Pak Kris ya. Dulu rambutnya gondrong, belah pinggir, orang bilang kiri karpet sudah dulu. Sekarang entah kemana nggak tahu juga, pada hilang saudara. Tapi masih keren kan saudara ya? Masih keren. Dulu saya pernah dipanggil saudaraku waktu saudara sore. Panggil masuk depan. Kata Rudy Eko, kalau kalian lihat Pak Akong apa? Teriak mereka, macau katanya. Hah? Macau. Dengan tubuh yang aneh saudara, pakainya jin saudaraku. Ibu emak bilang macau. Wow, tertawa semua saudara. Sekarang masih macam saudara. Atau kacau saudara. Macau saudara. Ya sorry. Aduh. Pantesan nggak ada yang ketawa. Aduh. Nah ini yang bikin ketawa. Saya sengaja salahin saudara. Padahal benar-benar salah saudaraku. Maco ya. Ya. Itulah pendeta saudaraku. Walaupun dia salah, dia tahu caranya saudara. Saya tahu bahwa Anda tidak tidur saudara. Maco. Soalnya apa? Jin saudaraku. Rambut belah pinggir rapi saudara. Tapi sekarang juga masih maco, saudara, betul nggak saudara? Pak Yunus jangan golok ke kepala sini. Semangat. Ya, kalau kita lihat saudaraku, kita baca firman Tuhan, hanya satu tema kehidupan kita sudah menjadi terang di tengah kegelapan hari-hari yang mengasihi dunia. Amin. Tapi kita jangan larut di dalam masalah-masalah hari-hari ini. Kenapa? Firman Tuhan berkata hari ini, kita yang menguasai kehidupan, bukan kehidupan yang menguasai kita. Amin. Melalui kuasa anaknya, Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah saudaraku,